Ketemuan di Pasar Rebo, naik bis ke arah Maja tuh, ke arah Cirebon lah situ. Halo everyone, jadi sebelum kalian lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bisa lebih berkembang dan maju lagi ya. Bayar pajak tapi nggak tahu deh, mudah-mudahan sih nggak ada pajak buat channel-channel di YouTube. Halo, assalamualaikum. Oke, gimana ya kabarnya nih? Baik lagi kan sama gue, Mas Bilal. Hari ini gue mau sedikit sharing nih, berbagi karena kemarin ada yang request gimana sih kisah perjalanan lo sama istri lo gitu kan. Ya karena YouTuber baru nih, ikut aja lah apa yang di request gitu. Jadi gue sedikit akan menceritakan gimana kisahnya gue sama istri gue sekarang ini. Jadi gue sama istri gue itu udah kenal lama, SMP, temen SMP, 2 tahun sekelas, SMP 3 tahun, 2 tahun sekelas karena SMP kan rolling ya kelasnya. Setelah lulus ya udah hilang tuh deh. Singkat cerita, lulus tuh SMP, SMA, kuliah, kerja, nggak pernah ada kontekan. Sekalinya ada 2015 itu ada reuni buka puasa bersama teman SMP di tahun 2015 nih. Akhirnya di acara bukber reuni itu ketemulah ya kan, tukeran pin BB, terus ya ngechat jarang-jarang karena gue juga masih sama orang tuh waktu itu, masih sama korban. Gue korban ya, itu masih sama orang, dia juga masih sama korbannya gitu kan. Korban karena kan gue yang dapet kan. Nah masih sama orang, tukeran pet gitu kan, inviting pet. Gue tuh sering naik gunung bro, jadi abis gue naik gunung gue update, dan dia ngechat tuh, Bek, mau dong gue ngikut gitu kan. Tapi gue jarang nih karena dia masih kerja di pengadilan agama tuh, yang bagian nyerahin orang tuh ya kan. Kapan dia waktunya susah gitu, yaudah gue mah ayo aja kapan mau ikut. Nah sebelum gue bisa ikut sama lo, gue minta dong difotoin gitu, lu tulis pakai kertas, difotoin gitu kan. Misalnya lagi di mana lu tulis tuh, berjalan tuh gue fotoin apa yang dia mau tuh. Dia baru lulus pun gue disuruh motoin biar dia kesana gitu kan. Reuni 2016, bukber 2016, gue datang juga tuh bukber 2016. Gue datang sendiri, dia datang bawa korban ya kan. Nah, ya udahlah nggak apa-apa, namanya temen, gue nggak ada pikiran apa temen namanya itu. Nah udah tuh fokus lagi tuh, masing-masing lagi tuh, nggak ada komunikasi intens segala macam, paling ya gitu doang di sosmed, komen-komenan, love-lovean di pet gitu kan. Gue mainnya pet bro. 2017 awal dia bilang, chat sama gue ada waktu libur nih gini-gini nih, ya udah yuk naik gunung yuk. Gue ayoin tuh. Akhirnya gue nggak ada rencana sama sekali Januari 2017 naik gunung gitu kan, nggak ada. Akhirnya gue ayoin, gue ajak temen gue satu anak GPU, si Dimas tuh, Mas si Dimas. Nah bertiga tuh jalan tuh. Nah gue nggak tahu dia masih sama korban apa enggak kan, karena kan jarang komunikasi gitu. Gue akhirnya ketemuan di Pasar Rebo tuh, bertiga ketemuan di Pasar Rebo, naik bis ke arah Maja tuh, ke arah Cirebon lah situ. Gue lupa, ngobrol tuh sama gue, ngobrol masalah ya kerjaannya dia gimana, kerjaan gue gimana, gitu-gitulah, biasa basi. Nah suatu ketika dia nyeletuk, Bek lu lamar gue lah gitu kan. Lah ngapa ini orang loh tiba-tiba kok ngomong gitu. Gue pikir mah itu mah bercanda aja gitu kan, pasti bercanda nih ya mungkin bener bercanda juga. Terus gue bales aja ngebanyol, ya ntar turun Cermai gue lamar lah gitu. Kita turun Cermai, lu gue lamar langsung gitu. Nah udah tuh naik gunung. Turun lagi, udah beres. Setelah turun Cermai, komunikasi agak intens nih, agak mungkin sering, karena gue juga 2017 itu iklimnya cukup bagus untuk naik gunung tuh waktu itu ya kan. Gue sering jalan lah ke Salak beberapa kali.
Gede, Pangrango, Rau, Sumbing, terus Semeru. Pada saat mau ke Semeru itu kan gue sebelum Semeru itu Pangrango tuh dia masih nitip tulisan yang tadi tuh, masih nitip tulisan kayak gitu nitip. Nah dia minta tulisin di Pangrango tuh, di Pangrango gini. Gue sih nyiapin bro, gue nyiapin tapi nggak gue kasih ke dia. Dia ngambek sama gue April ke Mei, awal Mei gue chat, lu mau ikut nggak Semeru gitu. Terus dia akhirnya balik lagi tuh, kan kalau strategi Jawa kan tarik ulur ya bro. Akhirnya dia ngikut tuh, gue jalan lah tuh sama dia tuh berlima sama senior gue 2 orang sama istrinya 1, gue, bini gue, terus Bang Onai istrinya sama Bang Hendra itu bocor sobek lah, bukan bocor halus lagi, udah sobek bolong dia. Makanya di situ gue firasat gue sih dia udah jomblo nih si bini gue nih, karena ya gue tau lah namanya kita cowok ya, tahu ya cewek jomblo apa enggak. Gue juga jomblo pada saat itu, Bang Hendra jomblo. Nah perjalanan dari Ranupani ke Rankumbolo ke Kalimati itu penuh dengan gombalan gue, gombalan Bang Hendra ya kan. Nggak tahu deh baper apa kagak tuh. Tapi akhirnya setelah turun Semeru malah makin intens komunikasinya sama gue tuh, malah makin intens, malah makin sering dia ngikut sama gue tuh. Gue ajak mau ya kan, gue jalan ke pantai gitu kan, tahun baruan 2018 di pulau ngikut sama temen-temen gue, dan ulang tahun anak-anak DPU ngikut gitu. Ini orang setelah perjalanan beberapa kali gitu kan, gue lihat karakternya, gue lihat responnya, wah kayak cocok nih ya kan, ini kayaknya ini yang gue cari nih. Gue nggak mandang dia teman SMP gue apa bukan gitu awalnya. Nah dari situ 2018 gue nongkrong tuh sama dia tuh di salah satu warkop di Tebet. Gue nongkrong di situ, gue ngomong tuh, lu jadi kan minta gue lamar gitu kan. Akhirnya kenapa emang? Ya udah nih gue mau ngelamar lo sekarang. Nah pada saat itu gue ngasih apa yang udah gue siapin di tahun sebelumnya pas gue ke Mandalawangi, ke Pangrango tuh, yang gue ngasih sebenarnya gue udah nyiapin tuh. Gue ngasih itu sekalian melamar dia tuh ya kan. Nah akhirnya di situ nggak tau lah, dia kayak tersinggung, malu, biasa lah perempuan nih. Tapi dia jawab gini, ya udah tapi gue nggak mau pacaran, dia bilang gitu kan. Gue pengen lihat keseriusan lo aja sampai di mana. Oke, udah 2018 pertengahan gue ngikutin iramanya dia gitu. Jadi kira-kira kapan nih ya mau secara resminya gue diperbolehkan untuk datang ngelamar ke rumahnya gitu. 2018 mulai tuh gue yang ngedorong tuh, ayolah kenalin gue sama nyokap bokap lo gitu. Kenalin, ntar dulu dah, dia bilang gitu, ntar dulu, tahan dulu, gue pengen fokus ke CPNS gitu kan. Nah ya udahlah, gue ikutin alurnya tuh. Setelah tes CPNS dengan gue tagih, ayo Bo, apa nih Bo, gue bisa ke rumah lo nih ya kan. Gue dorong tuh ya kan. Akhirnya gue diperbolehin di Desember, pertengahan Desember tuh, mau Natal kalau nggak salah, mau Natal. Nah gue datang tuh ke rumahnya pada malam itu ya kan. Gue rapi, gue martabak, ya biasalah orang niat gue juga cuma mau kenal sama nyokap bokapnya gitu kan. Gue mau kenal, baru mau melangkah ke jenjang yang ke arah sana gitu kan. Nah, tapi gue dijebak di situ bro. Gue merasa dijebak, gue merasa dipertaruhkan ke gentlemanan gua nih ya kan. Gentleman nih orang nih. Kenapa? Karena di situ bukan cuma namanya nyokap bokapnya doang, ternyata ada keluarganya juga, saudara-saudaranya tuh sekitar 7 orangan tuh. Nah datang satu-satu, setelah gue datang saudaranya satu, datang lagi satu lagi gitu. Nah terpojok lah gue kan, kapan nih Santi gini nikah nih, udah umur gini, waduh ya kan. Wah panas nih hati kan, gue sendirian gitu, belum ada niat ke sono, orang awalnya cuma kenalan doang. Ya udah, ayo dong Bil, ngomong Bil gini. Nah gue baru kenal juga
Ya udah, baru kenal sama saudaranya maksud gue nih, baru kenal. Akhirnya ya udah, gue merasa disekap gitu kan, kena sekap nih gue harus nyekap balik, nggak bisa gue kabur, nggak boleh, gue mesti nyekap balik. Ya udah, akhirnya gue ngomong, iya om, jadi niatan Gila dari sini pertama silaturahmi ya kan, yang kedua juga insya Allah Gila punya niat baik. Minggu depan Gila mau datang, mau bawa mama papa Gila ke sini, mau ngelamar Sandi, mau ngelamar om, gimana om gitu. Terus jawabannya minggu depan ya gitu kan. Gue nggak tahu lah. Nah, terus pas balik dari gue ya nggak tahu keras apa enggak ya. Nah, minggu depannya udah berapa orang tuh gitu, 20 om, oke. Udah tuh, udah kelar di rumahnya ya kan, gue udah agak tenang tuh, udah yang penting gue nggak diskak sekali, gue langsung mat gitu kan, langsung nyerah gitu, enggak. Gue udah puas gitu. Gue balik tuh ke rumah, perjalanan dari rumah dia ke rumah gue, mikir gue kok bisa-bisanya gue bilang kayak gitu minggu depan ya kan, padahal gue belum ada omongan juga ke nyokap bokap gue nggak tahu nih ya kan gimana. Ya udah, akhirnya gue hadapin aja, berjalan. Nyokap gue bilang ya udahlah, emang udah di situ kali kan, nggak tahu. Akhirnya gue lamaran tanggal 30 Desember dan sepakat nikah di Agustus bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad Bilal Guna Probianto bin Bambang Yana, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya bernama Santi Pranita kepada engkau dengan tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Santi Pranita binti Bapak Syafi'i dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Mana sabar? Santi sampai puncak. Iya, video selamat ya. Jadi kesimpulannya mungkin gue kalau boleh menyimpulkan, semuanya itu ya kita berusaha maksimal aja bro, maksimalin apa yang ada di depan mata lo. Jangan pernah mengulurkan pandangan negatif lo dengan hal apapun yang ada di depan lo, tapi maksimalin dengan pandangan positif lo. Udah gitu aja, thank you, assalamualaikum.